Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni Hilda Pratiwi, biasa dipanggil Leoni. Saya mahasiswi dari Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial dari Prodi Manajemen dari kelas B1 semester 4 angkatan tahun 2018 di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas e-learning atau tugas online dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Saya di sini akan membahas materi tentang kesehatan bank. Kesehatan bank. Pengertian kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kegiatan dalam kesehatan bank ada 5, yaitu 1. Kemampuan menghimpun dana, 2. Kemampuan mengelola dana, 3. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat, 4. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada pihak lain, 5. Pemenuhan peraturan yang berlaku. Tingkat kesehatan bank. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Untuk menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, dikelola dengan baik, dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi suatu kewajibannya setiap saat. Penilaian tingkat kesehatan bank. Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia sampai saat ini secara garis besar didasarkan pada faktor CAMEL atau capital, asset quality, manajemen, earning, dan liquidity. Dalam melakukan penilaian atas tingkat kesehatan bank, pada dasarnya dilakukan dengan pendekatan kualitatif atas berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. Pendekatan tersebut dilakukan dengan menilai faktor-faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Tahap awal penilaian tingkat kesehatan bank. Yang pertama, melakukan kuantifikasi atas komponen dari segala faktor. 2. Penilaian faktor dan komponen dilakukan dengan sistem kredit yang dinyatakan dalam nilai kredit antara 0 sampai 100. Penjelasan metode CAMEL atau kapital. Permodalan kapital adalah penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian komponen-komponen seperti kecukupan pemenuhan kewajiban penyediaan modal atau KPMM terhadap ketentuan yang berlaku, kedua, komposisi permodalan, ketiga, tren ke depan atau proyeksi KPMM, dan lain-lain. Kedua, aset quality. Dalam kondisi normal, sebagai besar aktiva suatu bank terdiri dari kredit dan aktiva lain yang dapat menghasilkan atau menjadi sumber pendapatan bagi bank. Sehingga jenis aktiva tersebut sering disebut sebagai aktiva produktif. Macam hal aktiva produktif ada 2, yaitu 1. Rasio aktiva produktif diklasifikasikan terhadap aktiva. Kedua, rasio penyisihan penghapusan aktiva produktivitas terhadap aktiva. 3. Faktor komponen aset quality. Yang pertama, aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan total aktiva produktif. Kedua, debitor inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan total kredit. Ketiga, perkembangan aktiva produktif bermasalah atau non-performing aset dibandingkan aktiva produktif. Ketiga, manajemen. Manajemen atau pengelolaan suatu bank akan menentukan sehat atau tidaknya suatu bank. Mengingat hal tersebut, maka pengelolaan suatu manajemen sebuah bank mendapatkan perhatian besar dalam penilaian tingkat kesehatan suatu bank diharapkan dapat menceritakan dan memelihara kesehatannya. Penilaian komponen manajemen. Manajemen umum, penerapan sistem manajemen risiko, kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku, serta komitmen pada Bank Indonesia dan pihak lainnya. 4. Earning. Salah satu parameter untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Komponen-komponen pada earning. 1. Pengembalian atas aktiva atau return on asset ROA. 2. Pengembalian atas ekuitas atau return on equity
atau ROE. 3. Margin bunga bersih atau net interest margin atau NIM. 4. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO, dan lain-lain. Yang terakhir, liquidity adalah penilaian terhadap faktor likuiditas dilakukan dengan menilai dua buah rasio, yaitu rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti dan rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Dan komponen-komponen pada liquidity, yang pertama aktiva liquid kurang dari 1 bulan dibandingkan pasiva liquid kurang dari 1 bulan. Kedua, Aimon Maturi mismatch ratio. 3. Proyeksi arus kas 3 bulan mendatang. Dan 4. Ketergantungan pada dana antar bank dan deposan pada inti. Terima kasih. Bila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi fasibil haq fastabilu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.